Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan yakin telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Ini para ulama mengatakan bahwa bisa diartikan bahwa manusia itu pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah berbagai negeri, tanah berlumpur hitam. Atau manusia itu sendiri, air mani yang ada dalam tubuh manusia itu berasal dari saripati tanah. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part kedua ini, kita akan mengenal diri kita. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang kemenangan bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang seperti apa? Itu yang mengenal diri sendiri. Di sini akan dijelaskan the journey of soul, perjalanan jiwa manusia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan yakin telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Ini para ulama mengatakan bahwa bisa diartikan bahwa manusia itu pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah berbagai negeri, tanah berlumpur hitam. Atau manusia itu sendiri, air mani yang ada dalam tubuh manusia itu berasal dari saripati tanah. Bagaimana manusia itu sebenarnya makan dari pangan yang dia ditanam di atas tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi nutfah atau air mani di dalam tempat yang kokoh, bahwa saripati tanah itu kemudian diproduksi menjadi sel sperma dalam tubuh laki-laki dan juga sel telur dalam tubuh perempuan, dan bergabunglah sel sperma dan sel telur, jadilah dia nutfah. Nutfah itu kemudian summa khalaqna nutfatan alaqatan, kemudian kami ciptakan dari nutfah itu alaqah, segumpal darah. Khalaqnal alaqata mudghatan, kemudian kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Jadi bagaimana darah itu menjadi segumpal daging? Ini adalah proses penciptaan manusia yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Dan penelitian ilmiah membenarkan hal itu, bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu ternyata betul sesuai dengan fakta apa yang terjadi sesungguhnya. Wa khalaqnal mudghata idoma, kemudian kami ciptakan segumpal daging itu tulang benulang. Jadi prosesnya itu dari segumpal daging kemudian jadi tulang-tulang tubuh manusia dalam rahim seorang ibu. Dalam qararim makin itu adalah tempat yang sangat kokoh. Ya bayangkan bagaimana seorang ibu itu kan mengandung sampai 9 bulan, menggendong di depan perutnya itu. Kalau tidak kokoh bisa jatuh tuh bayi. Maka disebutnya fi qararim makin. Kasonal itu malahma, kemudian dibungkuslah tulang benulang itu menjadi oleh daging-daging. Rencana ada penelitian seperti itu, bahwa prosesnya adalah dari tulang dulu, kemudian tulang itu dibungkus oleh daging. Makanya kalau kita lihat bayi yang lahir prematur, kadang-kadang dagingnya belum sempurna, tapi tulangnya sudah ada. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami menciptakan makhluk yang lain. Kata para ulama, ini adalah proses bagaimana Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang ada dalam perut seorang ibu. Bahwa kata Rasul, proses dari alaqah, mudghah itu adalah 40 hari, 40 hari. Dan setelah 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh ke dalam janin itu, dan pada saat itu terjadi yang namanya syahadat yang pertama. Alastu birobikum, bukankah aku Tuhan kalian? Atau dalam riwayat lain, semua ruh itu semuanya sudah bersyahadat ketika dia dikumpulkan pada masa lalu. Dan ketika ditiupkan ruh itu, dicatatkan rezekinya, takdirnya, celaka dan bahagianya. Itu ditugas oleh malaikat. Sudah tercatat tuh takdir manusia sejak ditiupkan ruh itu. Dan dari daging itu dibentuk makhluk yang berbeda, yang memiliki keunikan, yang memiliki kelebihan. Bahwa binatang juga, kalau secara fisiknya mungkin mirip, cara nafsunya mirip, tapi dia tidak ditiupkan ruh, sehingga dia tidak punya otak, tidak punya akal. Maka manusia adalah makhluk Allah yang berbeda daripada yang lainnya. Dia yang paling sempurna dalam sisi penciptaannya. Karena dia ditiupkan ruh, adalah otak, adalah jiwa, adalah soul. Inilah yang sebenarnya akan kekal, karena dia akan hidup abadi, baik di neraka maupun di surga. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Allah telah menciptakan manusia dalam rahim seorang ibu. Maha suci Allah. Tentu Allah menciptakan bukan tanpa tujuan. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Salah satunya Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah
kepada Allah. Ini adalah tahapan penciptaan manusia. Dia berada dalam rahim seorang ibu, kemudian lahir ke dunia, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu akan menjadi orang-orang yang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Inilah hakikat kehidupan sebenarnya. Maka manusia tidak perlu sombong, tidak perlu terlalu terlena dengan kehidupan dunia itu. Karena pada akhirnya dia akan mati. Dan masalahnya adalah summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian setelah hari kiamat itu akan dibangkitkan dari alam kubur itu. Ini adalah proses kehidupan manusia yang harus diketahui. Sehingga manusia harus persiapan bahwa mungkin hidup di dunia itu hanya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Tapi yang kekal itu adalah setelah dibangkitkan nanti setelah kematian. Dan itu lebih lama. Maka seharusnya ketika hidup di dunia itu adalah selalu sadar setelah kematian. Apa pelajaran dari fat ini, dari bagian ini? Yang pertama mungkin bahwa ketika kita hidup di dunia jangan sampai terlena. Karena summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah kehidupan itu akan mati. Yang kedua, hati-hatilah dalam kehidupan selalu bertakwa kepada Allah. Karena setelah kematian itu akan dibangkitkan kembali dan dipertanyakan setiap apa yang dilakukan ketika di dunia. Sehingga harus manusia itu bertanggung jawab. Yang ketiga, kita menyadari bahwa mengimani, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan manusia. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran tentang proses penciptaan itu, bahwa manusia itu ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keimanan kita dengan mengenali diri kita harusnya lebih kuat, sehingga dalam hidup itu menjadi amanah, menjadi terpercaya, karena dia yakin apa yang dilakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh orang yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.